Iya. Apakah tata cara sholat yang diajarkan di Jukam itu sudah sesuai dengan sunnah? Nah, ini sudah sekarang. Coba diketahui bahwa di Jukam itu, ya, kalau masalah ibadah, gitu ya, tata cara sholat, ibadah, tradisi-tradisi yang tidak disunahkan, gitu ya. Mereka ini sudah bisa dikatakan dekat dengan sunnah ya, misalnya tata cara sholatnya itu sudah dekat sekali dengan sunnah ya. Jadi untuk masalah ibadah yang diajarkan di Jukam, bisa dikatakan sudah lebih banyak pasnya ya. Ada hal-hal yang kurang pas tapi nggak sampai yang fatal, nggak sampai yang fatal. Nah, Jukam itu paling ruwet. Nah, kalau sudah bicara masalah akidah, ya, nah, kalau bicaranya masalah apa? Akidah, masalah kepahaman pasti ruwet. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara masalah duit, nah, gitu. Kalau bicara masalah duit mesti ruwet. Nah, apapun dalilnya tinggi pokoknya. Nah, ada aja caranya itu kalau udah masalah duit itu. Nah, jadi memang yang paling kita waspadai dari Jukam adalah ini ya, masalah kepahaman dan masalah apa itu tadi? Nah, masalah itu duit itu. Memang kayaknya firqah yang satu ini memang karena ini Jukam ini memang firqah yang murni dari tanah Jawa ini. Nah, kalau jenengan baca di misalnya Mausu'atul Firqah Jukam ini belum ada. Nah, ya kalau apa prinsip-prinsip akidahnya ya ada sebagian mirip Khawarij, ada sebagian mirip Syiah, ada juga kemiripan dengan Murji'ah, itu ada. Nah, ada gitu. Tapi ini memang kalau ibarat apa virus corona sekarang ini varian baru ini varian baru. nah dan ini kalau kita lihat pola-polanya memang ini tujuan ekonomi ya, tujuan ekonomi. Kenapa? Biasanya kalau ada kelompok yang akidahnya takfiri itu biasanya arahnya apa? Nah, arahnya adalah memberontak kepada pemerintah, apalagi teroris dan seterusnya itu ya. Nah, tapi Jukam tuh nggak ada arah ke situ, nggak ada. Nah, mereka ya nasihatnya apa? Supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah. Nah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, walaupun di sini yang bingung nih, kenapa? Mereka mengatakan supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah, diakui itu sebagai pemerintah yang sah, gitu ya. Tapi kuwi ya dudu imam, kuwi ya dudu ulil amri, gitu loh. Dudu amir gitu. Amir ki sing ngurusi masalah agama. Gitu. Jadi memang yang paling banyak harus kita koreksi adalah apa? Masalah akidah kita ini, masalah akidah kita. Nah, dan di Jukam juga yang perlu kita waspadai adalah semangat mereka untuk tampil beda. Ini yang apa? Ini juga jadi apa? Catatan buat kita nih ya. Nah, jadi di Jukam itu kalau ada sesuatu yang mereka anggap itu sudah apa namanya? Jadi ciri khasnya kelompok lain. Nah, apalagi itu kelompok yang dimusuhi gitu. Nah, ini mereka akan dibuat anti. Misalnya, nah, karena mereka itu paling geding dengan Salafi. Nah, mereka jadi goweding sama jenggot ini. Nah, kalau ada jamaahnya kok jenggotnya dawa ngono dicurigani. Ya alasannya mau jenggot emang kesunah gitu. Sunnah saliyane jenggot ya oke. Nah, kalau perempuan pakai
cadar gitu, wah ini dicurigai, ini biasanya dicurigai. Nah, jadi yang seperti ini apa namanya juga jadi catatan buat kita, ini dicoba dipelajari lagi gitu. Makanya ini kayaknya yang mantan-mantan juga banyak yang jenggotnya halus-halus gitu. Nah, jangan-jangan ya masih ada sisa gedingnya itu. Nah nah, oh, nggak cukur sama sekali. Nah, nah. Jadi begitu saudara sekalian ya. Nah, jadi jangan sampai kita membenci sunnah, ya, karena apa? Nah, karena itu menjadi ciri khasnya kelompok yang beda sama kita. Jangan sampai. Ya, kalau seperti itu namanya ta'assub. Ya, itu namanya apa? Ta'assub yang berlebihan. Nggak boleh.